Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Harus tetap semangat ya, meskipun pandemi sedang melanda. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial ini, kami akan membahas tentang persepsi diri. Di dalam persepsi diri ini, kami membahas ada 4 poin yang akan menjadi materi kita. Yang pertama tentang diri, lalu metode persepsi diri, konsep diri, dan harga diri. Adapun yang akan menjadi pemateri dalam video kali ini, yang pertama ada pemateri pertama yaitu Nabila Nurul Rahmah, pemateri kedua Aulia Wasilah Fatuna Salim, dan juga selaku moderator pada video kali ini. Ketiga, menjadi pemateri ketiga Adinda Makfirah, dan pemateri keempat Sri Nur Aisy. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Baiklah, materi pertama adalah diri atau self. Ada banyak pengertian mengenai self. Menurut Larry dan Tengney tahun 2003, paling tidak ada 5 cara bagaimana para pakar dalam bidang sosial dan perilaku memahami self dan unsur-unsurnya. Yang pertama, self dipandang sebagai total person. Self dianggap identik dengan orang. Namun, menurut Olson tahun 1999 dalam Larry dan Tengney tahun 2003, pengertian ini bukanlah yang dimaksud dalam psikologi. Dalam psikologi, self tidak sama dengan orang, tapi setiap orang mempunyai self. Kedua, self dipandang sebagai kepribadian. Larry dan Tengney tahun 2003 mengakui bahwa kepribadian yang membuat diri seseorang tampak unik. Tapi bukan berarti juga setiap mempelajari kepribadian juga mempelajari self. Menurut Kettle dan Lecky dalam Frey dan Carlock 1984, self justru merupakan sesuatu yang mengorganisasikan dan menyatukan traits dan kekuatan diri kepribadian. Jadi, self lebih luas daripada kepribadian. Ketiga, self dipandang sebagai subjek yang mengalami as experiencing subject, yaitu self sebagai subjek yang bertanggung jawab terhadap kesadaran dan pengetahuan diri dan menjadi subjek dari pengalaman orang. Keempat, self dipandang sebagai executive agent, yaitu self sebagai pengambil keputusan dan door yang meregulasi perilaku seseorang. Yang terakhir, self dipandang sebagai kepercayaan terhadap diri sendiri, yaitu self diartikan sebagai persepsi pikiran. Yang terakhir, self dipandang sebagai kepercayaan terhadap diri sendiri, yaitu self diartikan sebagai persepsi pikiran dan perasaan terhadap diri sendiri. Jadi, pada intinya, self itu bukan total person dan juga tidak sama dengan kepribadian. Self bukan sensasi, persepsi, perasaan, pikiran, ataupun motivasi. Self adalah entitas yang menyadari, mengalami, dan mengendalikan sensasi, persepsi, perasaan, pikiran, ataupun motivasi. Self juga yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu atau biasa disebut dengan past dan meregulasi perilaku saat ini atau present, dan yang terakhir merencanakan perilaku di masa yang akan datang atau biasa disebut dengan future. Selanjutnya, aspek-aspek diri. Manusia terdiri dari 2 aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek psikis, atau biasa juga disebut dengan aspek raga dan aspek jiwa atau aspek jasmani dan rohani. Aspek fisik merupakan aspek-aspek yang bisa diamati, terukur, dan tunduk pada hukum materi yang sifatnya universal. Sedangkan aspek psikis merupakan aspek yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung. Baiklah, materi berikutnya adalah tentang metode persepsi diri. Bagaimana kita sampai pada pemahaman mengenai diri kita sendiri? Kita mempunyai pemahaman yang unik tentang diri kita. Pemahaman tersebut bukanlah pemahaman yang sekaligus jadi, tapi melalui proses yang panjang. Bahkan dalam beberapa hal, proses pemahaman diri sendiri itu bahkan tanpa akhir.
kita kadang tidak puas dan kemudian melakukan pembaruan atas pemahaman kita pada diri sendiri. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Brehm dan Cassin 1995 dan Taylor, Peplau dan Sears 1997, terdapat beberapa sumber dari introspeksi diri ini. Jadi, metode persepsi diri yang pertama adalah introspeksi. Introspeksi berarti pengambilan kesimpulan yang sifatnya kompleks, yaitu mengakses pengalaman mental ke dalam kesadaran dan mengintegrasikannya ke dalam proses pengambilan penilaian yang dilakukan oleh diri. Introspeksi berusaha melakukan peninjauan ke dalam diri sendiri, menggali memori tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami dan berdialog dengan diri sendiri atau self-talking. Kelebihan dari introspeksi diri ini ada dua. Yang pertama adalah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada kehadiran serta kesediaan orang lain. Lalu yang kedua, introspeksi bisa memasuki hal-hal pribadi yang paling rahasia sekalipun tanpa takut kehilangan harga diri atau merasa malu. Namun untuk kelemahannya ada dua juga dari introspeksi ini. Yang pertama adalah banyak faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kita, tapi kita tidak menyadarinya. Yang kedua, pengambilan kesimpulan tentang faktor-faktor apa yang memengaruhi perilaku seringkali bersifat konstruktif. Metode persepsi diri yang kedua adalah pengalaman terhadap perilaku diri sendiri. Di sini, BEM percaya bahwa cara kita memahami diri sama saja dengan kita memahami orang lain. Ketiga adalah penilaian orang lain. Kita tidak sepenuhnya memahami diri kita dengan baik. Sebagiannya justru malah orang lainlah yang mengetahuinya. Di sini, self bisa dibagi menjadi 4 kategori. Pertama adalah ruang terbuka atau open, kedua ruang buta atau blind, ketiga ruang rahasia atau private, dan yang terakhir adalah ruang gelap atau misterius, unknown istilahnya. Yang keempat adalah perbandingan sosial. Menurut Taylor, Peplau, dan Sears terdapat 3 motif dari perbandingan sosial. Pertama adalah meningkatkan akurasi evaluasi diri, kedua self-enhancement, dan ketiga self-improvement. Kelima adalah refleksi terhadap reaksi orang lain. Di sini berpendapat bahwa orang lain berfungsi sebagai cermin sehingga kita bisa melihat diri sendiri melalui orang lain atau looking glass self. Nah, lalu untuk metode persepsi diri yang terakhir adalah sosialisasi, yaitu sebagian hidup kita dihabiskan bersama dengan kelompok-kelompok sosial tertentu seperti keluarga, teman sepermainan, teman sekolah, rekan kerja, dan lain-lain. Konsep diri atau self-concept. Konsep diri merupakan bagian dari self-system kita yang posisinya sangat penting. Menurut Marcus dan Wolf 1987, selain berpengaruh terhadap perilaku, konsep diri juga memediasi proses intrapersonal ataupun proses interpersonal. Pengertian konsep diri merupakan usaha kita memahami diri sendiri kemudian menghasilkan beragam pengetahuan mengenai diri kita sendiri atau self-knowledge. Konsep diri ini bersifat ideografik. Sauer dan Segler Hill 2003. Artinya setiap orang mempunyai konsepsi dan keyakinan unik mengenai dirinya sendiri. Konsepsi kita mengenai diri kita bisa dipastikan akan berbeda dengan konsepsi orang lain mengenai dirinya sendiri. Proses pembentukan konsep diri. Awalnya kita tidak memiliki konsep diri yang jelas. Kita terlahir tanpa pengetahuan memadai mengenai diri kita sendiri. Seiring dengan waktu, interaksi antara faktor bawaan genetik, bawaan biologis, pengalaman yang dilalui, dan pemrosesan kognitif akhirnya pembentukan konsep diri kita. Tesser 2002 seperti dikutip Michel dan Morf 2003. Awalnya konsep diri memang dianggap sebagai konstruksi psikologis yang bersifat stabil dan umum. Marcus dan Wolf 1987 atau United Baumeister Hot Aspect.
Menurut Marcus dan Wolf 1987 menyebutkan ada representasi diri yang membentuk konsep diri itu strukturnya tidak sama. Ada yang sangat penting dan yang tidak penting. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Ada yang berhubungan dengan masa kini dan ada yang berhubungan dengan masa lalu atau masa depan. Ada yang berhubungan dengan actual self dan ada yang berhubungan dengan ideal self. Berdasarkan tingkat kepentingannya, Marcus dan Wolf 1987 menyebutkan ada representasi diri yang utama atau core self concept dan ada representasi diri yang peripheral working self atau working self concept. Core self concept merupakan isi dari konsep diri yang relatif stabil, mudah diakses secara kognitif dan berpengaruh besar terhadap pemrosesan informasi dan perilaku. Sedangkan working self concept merupakan isi dari konsep diri yang mudah berubah dan melekat pada konteks-konteks tertentu. Marcus dan Wolf 1987. Self-concept clarity menurut Campbell dalam Kearney dan Goldham 2003, satu faktor yang penting berpengaruh besar terhadap perubahan konsep diri adalah self-concept clarity, yaitu sejauh mana konsep diri seseorang itu secara internal konsisten, stabil, dan dipegang dengan penuh keyakinan. Baik, saya Sri Nuraisi akan melanjutkan memaparkan materi dari harga diri atau self-esteem. Self-esteem sendiri merupakan topik paling tua dalam ilmu sosial, yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog kebangsaan Amerika yaitu William James tahun 1890-an. Kebutuhan akan self-esteem menurut Brandon 1981 melekat pada karakteristik alamiah kita. Jadi, self-esteem merupakan suatu yang sangat penting dan berpengaruh pada proses berpikir, emosi, keinginan, nilai-nilai dan tujuan kita. Disebut sebagai kunci yang sangat penting untuk mengenal perilaku seseorang. 3 klasifikasi dalam mendefinisikan self-esteem. Pertama, self-esteem dipandang sebagai suatu kompetensi. Dalam hal ini dihubungkan dengan kesuksesan, kemampuan, dan kompetensi. Menurut pendapat mereka, self-esteem sangat dibutuhkan oleh kemampuan dan kesuksesan objektif dimilikinya. Kedua, self-esteem dipandang sebagai perasaan berharga. Ketiga, self-esteem dipandang sebagai kompetensi dan perasaan berharga. Menurut Brandon tahun 1992, self-esteem merupakan kecenderungan seseorang untuk merasa mampu dalam mengatasi suatu masalah dan merasa berharga. Oleh karena itu, ada 2 aspek dari self-esteem, yaitu memiliki sense of personal efficacy dan sense of personal worth. Yang dimaksud dengan self-efficacy, pertama, keyakinan terhadap fungsi otak dan kemampuannya dalam berpikir, menilai, memilih, dan mengambil keputusan. Kedua, keyakinan terhadap kemampuan dan memahami fakta-fakta. Ketiga, secara kognitif percaya pada diri sendiri. Dan keempat, secara kognitif mandiri. Self-esteem dipahami sebagai evaluasi terhadap konsep diri, bahwa suatu konsep tidaklah sama. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antar konsep diri dengan ideal self. Jika konsep diri dinilai lebih baik dibandingkan ideal self, maka harga diri kita akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika konsep diri dinilai lebih buruk dibandingkan dengan ideal self, maka harga diri kita akan cenderung rendah. Kita mungkin saja mempunyai evaluasi positif terhadap karakteristik moral, atau kita mungkin saja mempunyai evaluasi positif terhadap kemampuan bahasa, tapi negatif terhadap kemampuan kinestetik. Maka hasil perbandingan tersebut, konsep diri dan ideal self tersebut tidak tunggal, bisa beragam tergantung atribut konsep diri yang mana dibandingkan. Itulah materi kami tentang persepsi diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.